Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Di sini saya ingin membahas kasus nih. Kasus apa sih? Kasus yang terjadi di Lampung tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Mei di sekitar Labuan Maringgai, Lampung Timur. Berjudul apa ya? Pemuda tusuk temannya hingga tewas di rumah makan. Menarik. Tapi sebelum saya ingin membahas ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nisa Nabila Arsal, NPM 2012 011398. Jadi awal mula dari kasus ini adalah seorang pemuda berinisial SY berusia 20 tahun di Lampung Timur menusuk temannya DS berusia 20 tahun hingga tewas di sebuah rumah makan di Labuan Maringgai, Lampung Timur nih. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya awalnya menurut keterangan dari Kapolsek Lampung Timur AKBP Wawan Setiawan mengungkapkan bahwa awalnya ini hanya perkelahian biasa atau percekcokan biasa antara teman. Namun mungkin semakin panas atau perkelahian yang tidak bisa terelakkan lagi, dan salah satunya akhirnya mengambil senjata tajam dan menusuk temannya ini. SY menusuk temannya yaitu DS di tempat. Nah, akhirnya beberapa jam kemudian SY ini ditangkap oleh polisi, polisi di sekitar Lampung Timur itu, Labuan Maringgai, dan dibawa ke Mapolsek. Nah, sebelumnya dibawa ke Mapolsek, SY ini dilaporkan dulu kepada tokoh agama, kepada ketua adat, kepada masyarakat di sekitar tentang hal tersebutnya, bahwa SY ini telah membunuh temannya sendiri di sebuah rumah makan. Sepertinya Mapolsek ini ingin izin kepada warga sekitar, mungkin masih ada istiadat sekitar situ, untuk kalau membawa orang di sekitar situ harus izin dulu, ada izin-izinnya. Lalu akhirnya SY dibawa ke Mapolsek dan dimintai keterangan lebih lanjut. Oke, di sini kalau tentang pelaku saya udah jelaskan tadi, yaitu SY dan korbannya adalah DS. Motifnya adalah hanya perkelahian biasa tapi berujung pembunuhan istilahnya gitu. Kalau disebut ada lagi nih sistem pemidanaan, menurut yang saya baca dulu kasusnya baik-baik, lalu saya nilai kasus itu dengan sistem pemidanaan konsensus itu masuk dalam sistem absorpsi. Menurut saya mengambil itu dalam sistem absorpsi. Kenapa? Sistem absorpsi itu kan menindak pidana dengan aturan pokok yang berat, peraturan yang berat ya, pidana yang berat, pidana pokok yang paling berat di antara kasusnya, di antara pasal yang lain gitu, di antara pelanggaran pidana lain gitu. Pelanggaran pidananya ini apa sih? Nah, ada dua di sini. Kalau saya membahas tentang dasar hukum di Indonesia nih, tentang kasusnya, kita masuk ke situ. Dua kasus atau dua pelanggaran yang ada di kasus ini. Yang pertama penusukan. Nah, penusukan ini bisa dikategorikan dalam penganiayaan atau penganiayaan berat. Ya, penganiayaan. Penusukan ini masuk dalam kategori penganiayaan. Dia menusuk saja sudah dikenai pasal 351 KUHP, penganiayaan. Lalu penganiayaan tersebut berujung kematian. Itu ada di pasal 351 ayat 2. Tapi ada tapinya. Saya menilai bahwa kita harus meninjau kembali dengan niat awal si pelaku. Kalau niat pelaku awalnya memang hanya seperti yang diungkap Prof. R. Susilo nih ya, bahwa pelaku ini pelaku penganiayaan terutama itu tidak ada maksud untuk membuat si korban itu luka-luka berat atau
sampai kematian gitu. Itu menurut Prof. R. Susilo. Pelaku penganiayaan itu tidak ada maksud untuk sampai membuat korbannya luka-luka berat atau terjadi kematian gitu ya. Ini menurut Prof. R. Susilo. Nah, menurut saya benar seperti itu, setuju jika hanya dinilai dari penusukan. Tapi jauh dari situ kita harus lihat dulu, balik lagi dengan tujuan pelaku. Apakah ada niat dari awal ia berkelahi itu ingin membunuh korban atau DS gitu. Kalau ada niat, berarti ia masuk ke pasal 338 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa seseorang ya. Kalau pasal 351 saja itu dikenai hukuman yang penganiayaan penusukan sampai mati ya, sampai mengakibatkan tewas, itu kena 7 tahun ya, ancaman pidana penjara 7 tahun. Tapi kalau tujuan awalnya memang membunuh seperti yang disebutkan Kapolsek Lampung Timur tadi, yaitu penusukan yang berujung pembunuhan ya. Ini yang saya tangkap dari perkataan beliau, bahwa penusukan yang berujung pembunuhan, berarti kan kesimpulan di sini adalah penusukan yang ada pembunuhan juga di dalamnya. Jadi bisa dikenai pasal 338 ya, menghilangkan nyawa seseorang, dan dikenai paling lama 15 tahun tuh. Nah, makanya saya mengambil sistem pemidanaan sistem absorpsi. Itu aturan pidana pokok yang paling berat. Itu yang diambil ya, hukuman dari aturan pidana pokok yang paling berat. Yaitu aturan pasal 338 KUHP, pembunuhan 15 tahun. Karena kalau hanya penganiayaan yang berujung kematian, pasal 351 ayat 2 ayat 3 tuh hanya dikenai 7 tahun. Jadi simpulan yang saya bisa berikan bahwa kasus ini balik lagi kepada tujuan pelaku. Apakah pelaku ini memang ingin membunuh korbannya dari awal, memang ada niat untuk membunuh, atau hanya penganiayaan? Itu kembali lagi kepada pelaku. Tapi saya sebagai mahasiswa hukum nih memandang bahwa kasus ini harus dikenai 2 pasal memang, penganiayaan dengan pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang gitu. Tapi karena mengambil sistem absorpsi, saya mengambil pasal 338 saja, bahwa kesimpulan dari kasus ini adalah pembunuhan, itu menghilangkan nyawa seseorang gitu. Jadi kesimpulannya adalah kematian ini dimaksud, menurut saya kematian ini dimaksud bahwa menusuk sampai menewaskan seseorang, menewaskan yang dia tusuk gitu. Jadi ini pasal 338 KUHP dalam sistem absorpsi ya, karena ada 2 pasal di sini yang menjerat pelaku, bahwa penganiayaan pasal 351 dengan pasal 338 KUHP. Karena mengambil sistem absorpsi, saya mengambil pasal 338 KUHP, yaitu yang paling pidana pokok paling berat, yang dikenai 15 tahun penjara gitu. Sekian dari penjelasan tentang kasus